Pernahkah kalian sadar kalau jumlah penderita gangguan jiwa meningkat dalam beberapa tahun terakhir? Tapi apakah mereka semua benar-benar mengalami gangguan jiwa? Saya dokter yang menangani pasien gangguan jiwa, dan saya ingin bilang, ada kebenaran mengerikan yang disembunyikan pemerintah. Saya punya seorang pasien yang diam-diam memberitahu saya bahwa kiamat benar-benar terjadi di tahun 2012, dan dunia yang kita tinggali sekarang ini palsu. Banyak yang tahu, sekali kamu didiagnosis gangguan jiwa, semua perkataanmu yang tidak masuk akal akan dianggap ocehan orang gila. Tapi pernahkah kamu berpikir, bagaimana kalau yang mereka katakan itu benar? Mungkin mereka tidak sakit, hanya dipaksa didiagnosis gangguan jiwa oleh pemerintah demi menutupi kebenaran yang mengerikan. Berikut adalah penuturan dari salah satu pasien saya. Awalnya saya hanya mengira, itu hanyalah kondisi penyakit saya yang memburuk. Tapi seiring berjalannya hari, saya merasa semakin takut. Karena saya mulai sadar, bahwa ingatan spesial itu mungkin nyata. Kurang lebih 12 tahun yang lalu, sekitar tahun 2012, di hari Valentine tanggal 14, bukankah saya pulang kerja lebih awal hari itu? Saya pun mulai memasak. Ingin memberi kejutan untuk suami, saya menyiapkan meja penuh dengan hidangan. Semuanya adalah makanan kesukaannya. Ayam kung pao, ayam pedas, gulungan ayam, ayam panggang, dan sup ayam. Saya juga menyiapkan minuman keras. Karena dia sangat suka minum, saya benar-benar bekerja keras. Menyiapkan semua hidangan mewah itu, pastinya butuh ayam yang besar, ayam yang masih segar. Saat saya membawanya pulang, ayam itu masih sangat lincah. Lalu saya pegang lehernya, buka mulutnya, dan langsung menuangkan arak putih agar dia mabuk. Kalau kamu suka memasak, pasti tahu. Keuntungan melakukan cara ini adalah tidak akan ada bau amis yang menyengat. Menunggu sekitar beberapa menit, sampai alkohol mengalir ke seluruh tubuh dan membius otaknya, saya mengambil pisau. Pada saat itu, harap diperhatikan, gunakan baskom untuk menampung darahnya. Kalau tidak, darahnya akan muncrat kemana-mana. Lagi pula, membersihkan lantai itu sangat repot. Menunggu sampai berhenti bergerak, dan darahnya mengalir habis. Saya masih ingat ayam itu sangat besar hari itu. Tulangnya juga sangat keras. Saya menghabiskan waktu lama untuk memotongnya, sampai keringat bercucuran. Bahkan pisau sampai patah. Lalu aku pakai pisau dapur. Setelah semuanya selesai dimasak, aku menunggunya sepanjang malam, sampai benar-benar fajar menyingsing. Tapi hari itu dia tidak pulang. Jadi aku mulai makan sendirian. Ayam itu sangat besar. Aku memakannya sangat lama. Aku bahkan tidak bisa menghabiskannya. Saat pria itu menceritakan sampai di sini, aku sengaja melirik laporan medisnya. Pasien menderita skizofrenia. Ia diduga memutilasi istrinya. Sebulan kemudian, mayat istrinya ditemukan di dalam freezer. Pasien sangat berbahaya. Disarankan untuk isolasi ketat. Dilarang berinteraksi dengan pasien lain. Tingkatkan dosis obat dengan tepat. Cerita ini sebenarnya mudah dipahami. Orang dengan gangguan jiwa biasanya suka menganggap objek kebenciannya berhalusinasi menjadi hewan yang berkaitan. Saat itu yang kupikirkan, kondisi pasien tidak membaik. Saat dosis ditingkatkan, pasien tiba-tiba menjadi sangat tegang. Lalu dia melanjutkan cerita berikutnya. Inilah cerita yang ingin kusampaikan hari ini. Sesuatu yang mungkin tertutup. Kebenaran mengerikan di balik kebenaran dan kebohongan. Kau tahu, malam itu aku makan banyak dan minum banyak arak. Saat bangun keesokan harinya, istriku sudah kembali. Dia merapikan rumah dengan sangat bersih. Aku membuat semangkuk sup ayam. Sebenarnya istriku sudah lama tidak membuat sarapan. Saat itu meski aku sangat terharu, tapi aku tahu ini pasti mimpi kan? Dipikir-pikir ini tidak mungkin. Jadi hari itu aku tidak mempedulikannya. Membiarkannya warawiri di depanku. Awalnya kupikir dia pasti akan menghilang keesokan harinya. Dan kau tahu apa yang terjadi setelahnya? Selama 3 hari berturut-turut, istriku selalu menyajikan sup ayam di depanku. Saat mendengar sampai di sini, walaupun rasanya agak aneh, tapi masih dalam batas yang bisa diterima. Gejala ringan skizofrenia adalah saat membayangkan sosok yang tidak nyata. Tapi ceritanya, saat itu menjawab rasa penasaranku. Jadi, aku mulai mengamatinya. Sejak hari itu, setiap pagi jam 7, istriku akan menaruh sup di atas meja. Tidak peduli aku meminumnya atau tidak, dia selalu bersikeras melakukan itu. Dan sup itu juga aneh. Rasanya setiap kali diminum selalu sama. Tampilannya pun persis sama. Siapapun yang pernah masak pasti tahu. Untuk membuat masakan yang persis sama, hampir mustahil. Iya, kan? Tentu saja itu belum yang paling aneh. Akhirnya aku benar-benar tak tahan. Dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa setiap hari membuatkan aku sup? Bagaimana jawaban istrimu? Dia malah menyangkal pernah melakukan hal itu.
dan bilang aku sudah gila, saat itu aku sangat marah. Sampai-sampai aku mengambil ponsel dan menunjukkan video yang baru saja aku rekam padanya. Tak disangka, semua video tentang istriku itu ternyata semuanya menghilang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya penjelasan adalah istriku diam-diam menghapusnya. Aku pun mulai memasang kamera tersembunyi di kamar, ingin melihat apa sebenarnya yang dilakukan istriku setiap hari. Tapi tak disangka, belakangan aku sadar ternyata istriku adalah... Tanpa diduga, pupil matanya mulai membesar, tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat ketakutan. Mereka datang. Hampir saja tahun 2012 itu nyata, tapi ternyata palsu. Xiao Xiao, bagaimana kau bisa sampai di sini? Minumlah obatmu. Aku tidak tahu kenapa emosinya tiba-tiba jadi sangat emosional, dan tiba-tiba beberapa staf berseragam menyerbu masuk. Mereka menyuntik pasien dengan obat penenang, tapi mereka mengabaikan keberatan saya dan memaksa membawa pasien itu pergi. Saya kenal orang-orang itu. Anda seharusnya adalah petugas keamanan rumah sakit jiwa. Sejak jumlah pasien bertambah, jumlah petugas keamanan ini juga semakin banyak. Sampai di sini, kalian pasti berpikir apa yang dikatakan pasien itu. Semuanya tampak tidak masuk akal. Tapi itu sesuai dengan ciri-ciri pasien gangguan jiwa. Dibandingkan semuanya, jika bukan karena penemuan setelahnya, saya dan kalian yang ada di depan saya mungkin selamanya akan tertipu oleh kepalsuan ini. Itu kira-kira 3 tahun kemudian. Secara tidak sengaja, saya membuka kembali berkas pasien itu. Saya melihat proses penangkapannya. Pasien itu, sebulan sebelum kejadian, mulai sering turun ke jalanan. Dia sering membawa papan besar yang bertuliskan, "Dunia ini palsu. Kita semua palsu." Orang-orang awalnya hanya menganggapnya sakit jiwa. Tapi kemudian, dia malah mengajak orang lain untuk bunuh diri. Hal ini menarik perhatian polisi. Saat polisi menyelidikinya, mereka menemukan jenazah istrinya di rumahnya. Setelah dinyatakan menderita gangguan jiwa berat, pasien itu dikirim ke sini. Tentu saja itu bukan apa-apa. Tapi waktu pasien itu masuk rumah sakit, saat itu menarik perhatian saya. Tahun 2012, 21 Desember, jika kalian sedikit tertarik pada fiksi ilmiah, kalian pasti tahu bahwa tanggal ini adalah hari kiamat menurut kalender suku Maya. Apakah semua ini kebetulan? Entah kenapa, saat itu, kepala saya tiba-tiba terasa sangat sakit. Kira-kira di tahun 2012, saat saya bermain ski di Gunung Kunlun, kepala saya pernah tidak sengaja terbentur batu. Sejak saat itu, saya mengalami cedera kronis. Setelah tahun 2012, banyak hal yang tidak bisa saya ingat dengan jelas. Saya mengeluarkan obat yang selalu saya bawa, dan baru saja akan meminumnya. Tiba-tiba di benak saya muncul kata-kata pasien itu. "Jangan minum obat itu, maka kau akan menemukan kebenarannya." Ya, kalimat itulah benar-benar membukakan pintu bagi saya untuk menemukan kebenaran. Setelah itu adalah kisah saya sendiri, tapi saya benar-benar minta maaf. Saat video sampai di titik ini, saya dipaksa oleh beberapa pihak untuk... Saya tidak terlalu ingat dengan jelas. Tapi saya yakin, suatu hari nanti saya akan mengingat semuanya. Sampai hari itu tiba, kalian yang ada di depan layar akan mengetahui rahasia paling gelap tentang dunia ini.